Shalom saudara, selamat pagi saudara. Tentu saudara sudah menanti-nantikan saatnya engkau mendapatkan pewahyuan yang baru mengenai gereja yang diharapkan Tuhan. Bagaimana karakteristik daripada gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya. Karena ini akan membawa saudara kepada suatu pengertian dan akhirnya kepada suatu sikap dalam hidup saudara, dalam menjalani hidup saudara. Bagaimana saudara menjadi kekasih Tuhan. Saya mengajak kita untuk kita lebih dulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih karena tidak ada yang misteri dalam hidup kami. Seperti apa yang firman-Mu katakan, hal-hal yang rahasia, hal yang misteri adalah bagimu Tuhan. Tapi hal-hal yang disingkapkan, hal yang terbuka, menjadi jelas, dapat dimengerti, dapat dilakukan bagi umat-Mu Tuhan. Supaya kami bisa melakukan seluruh perintah-Mu. Kami berterima kasih. Hari lepas hari, Tuhan menyingkapkan sehingga perjalanan hidup kami, sehingga langkah hidup kami, sehingga bagaimana kami bisa bekerja sama dengan pekerjaan daripada Roh-Mu dan firman-Mu. Itu makin jelas, makin nyata, dan makin terwujud Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengirimkan firman yang segar yang memberikan kepada kami suatu kehidupan, yaitu kehidupan-Mu sendiri, ada di dalamnya. Kami bersyukur sehingga kami bisa menggambarkan rupa-Mu yang tidak terlihat, yang kadang-kala tidak nyata, itu menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau membawa kami melangkah menuju kepada hikmat untuk membangun ataupun mewujudkan itu. Kami bersyukur kepadamu untuk apa yang Tuhan telah singkapkan selama ini dalam perjalanan hidup kami bersama-sama dengan Engkau. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Amin. Saya ingin kita langsung saja melompat kepada ataupun membaca Kidung Agung pasal 2. Kidung Agung pasal 2. Saya ingin mengulang sedikit saja apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu atau sebelumnya. Ayat 6 dan ayat 7 kita akan bahas bersama. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Tangan kiri dan tangan kanan. Dia bilang, ini adalah suatu tangan kiri bagi sang kekasih. Memeluk, merangkul, menggapai dirinya sang kekasihnya. Ini adalah pertanda ekspresi kasih. Tangan kiri adalah suatu ekspresi kasih yang Tuhan nyatakan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal dirinya. Orang-orang jahat. Orang-orang yang seharusnya dimurkai oleh Tuhan. Tapi kasih Tuhan melampaui hidup mereka sehingga mereka bisa mengalami kasih Tuhan. Kasih yang demikian adalah kasih yang Dia tujukan juga kepada saudara sebagai gerejanya. Wow, luar biasa. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Ini adalah suatu harapan yang diharapkan oleh gerejanya. Gereja Kristus, gereja Tuhan. Digambarkan sebagai wanita sunem atau gadis sulam ini. Dia berharap orang lain bisa mengetahui ekspresi, tindakan nyata daripada kasih Allah Bapa, kasih Kristus dalam hidup gerejanya. Bukan hanya sekedar melindungi,
Bukan hanya sekedar memberikan fasilitas-fasilitas dan berkat-berkat untuk perjalanan rohani saudara. Tetapi kasih itu menunjukkan suatu kasih karunia-Nya Allah, kemampuannya Allah untuk mengampuni orang-orang yang berbuat jahat. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Yesus di atas kayu salib. Bapa, ini kalimat pertama ketika dia dipakukan di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah kasih karunia yang dimiliki oleh Kristus. Dia mengekspresikan kasih Bapa pada dirinya. Kasih yang bisa mengampuni. Kasih Bapa itu bisa mengampuni orang-orang yang harusnya masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Mereka yang telah memberontak terhadap Allah. Kasih yang demikian bisa saudara ekspresikan dalam kehidupan. Wow. Dahsyat sekali. Gereja. Tapi kalau gereja, saudara, hidup saudara, membalas kejahatan dengan kejahatan. Ataupun membalas kejahatan dengan tindakan-tindakan yang akhirnya memuaskan hidup saudara. Supaya orang itu jerah. Bagaimana mungkin orang bisa melihat ekspresi kasih Allah terhadap hidupmu. Kemudian dikatakan tangan kanannya, ini lambang paling menonjol adalah kekuatan. Kehormatan yang saya bilang. Kemuliaan. Dia merangkul, memeluk. Saudara bisa bayangkan. Kasih yang demikian. Apa yang Allah mau ekspresikan lewat hidupmu adalah kekuatan Allah. Kehormatan Allah. Kemuliaan Allah. Dia mau itu terpancar dari hidup saudara. Sampai di titik itu. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kemudian dilanjutkan dengan ini. Apa yang dikatakan wanita Sunam ini di ayat yang ke-7. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem. Demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Sebelum itu datang dari kemauan sendiri. Saya sebelum kita melanjutkan ini. Saya ingin melihat, membawa saudara kepada fondasi. Fondasi ayat ke-7. Karena ayat ke-7 ini adalah berbicara tentang prinsip. Prinsip hidupnya si wanita Sunam ini. Ini berbicara tentang keyakinan yang teguh. Yang memiliki dasar. Dan semuanya itu lahir dari ayat yang ke-6. Karena Allah mengasihi. Karena Kristus mengasihi. Jadi kita akan melanjutkan. Kalau begitu karakteristik gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya Tuhan. Saudara bisa lihat.
Saya sudah bagikan kepada saudara yang lalu. Itu Kristus itu menjadi pesona karena kepribadiannya. Meski dia ada seorang gembala, meskipun dia adalah berperan sebagai gembala, itu menjadi pesona kepribadiannya. Dan bukan apa yang dia telah lakukan untuk hidup saudara. Bukan apa yang dia telah berkati saudara. Itu sebabnya saudara. Kalau engkau mencintai Kristus karena kepribadiannya, itulah yang diharapkan Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Hidup menjadi tabiat, menjadi jati diri dari gereja yang sebagai kekasih Tuhan. Saya pernah bagikan kepada saudara bahwa kesetiaan itu sebagai salah satu karakter hidup. Karakter yang dipancarkan daripada iman yang sepenuhnya. Saya juga sudah bagikan kepada saudara. Salah satu karakteristik gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya adalah kemolekan manusia batinianya. Karena Allah tidak pernah melihat apa yang kau lakukan. Allah melihat selalu hatimu. Apakah hatimu molek, cantik di pandangan Allah? Biarlah itu terekspresi pada pemandangannya Allah. Karena apa? Karena kemolekan batiniamu itu dibangun hanya oleh Allah saja. Sebab hanya Allah saja yang bisa membangunnya menjadi molek dan cantik. Salah satu hal yang ditonjolkan bagi gereja sebagai kekasih Tuhan adalah saya pernah bagikan pada saudara. Karena dia sangat menonjolkan kasih karunia Allah dalam kehidupan. Dalam berbagai situasi apa saja. Dan bukan menonjolkan kemampuan manusia. Bukan menonjolkan kemampuan finansialnya. Keuangan. Bukan menonjolkan kehebatan dia bagaimana dia bisa memberitakan Injil. Tapi menonjolkan orang lain melihat. Ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Ini semata-mata karena Allah. Itulah yang disebut menonjol dalam kasih karunia. Sebab kasih karunia itu menunjukkan pada orang lain. Juga pada dirimu sendiri. Siapa yang memerintah dan yang berkuasa dalam hidup saudara. Kalau orang lain melihat engkau melayani karena pendidikanmu. Kau berasal dari sekolah teologi. Kau seorang sarjana. Maka orang lain mengetahui. Tahu. Bahwa yang memerintah hidupmu. Yang berkuasa atas hidupmu. Adalah manusia kau sendiri. Saya juga sudah bagikan salah satu karakteristik daripada gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya adalah mereka gereja yang selalu merindukan perintah, janji, dan perkataan Tuhan. Saya mau beritakan pada saudara. Mengapa saya gunakan kata merindukan? Karena itu adalah respon saudara terhadap Tuhan. Sebab baik perintah maupun janji Tuhan
maupun perkataan Tuhan selalu tersedia untuk hidup saudara. Tapi tanpa kerinduan dalam hidup saudara adalah bohong semata-mata. Bahwa saudara merindukan firman-Nya dalam bentuk apa saja adalah bohong. Jadi kita lihat gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya itu adalah gereja yang memiliki kerinduan seperti rusa, haus, rindu akan air sungai, sungai kehidupan. Allah mengalirkan kehidupan itu lewat firman-Nya. Saudara bisa lihat, beberapa minggu yang lalu saya bagikan juga salah satu karakteristik. Dengarkan saya. Ini tidak boleh hilang. Karakteristik dari gereja yang diharapkan Tuhan, yang dinyatakan oleh wanita Sunem ini, adalah selalu menginginkan saat-saat dan sikap keintiman hubungan dengan Tuhan. Ini sangat penting sekali. Saat-saat keintiman dengan Tuhan. Baik ketika dia sibuk sedang melayani. Dia selalu menunjukkan dirinya untuk tetap intim dengan Tuhan. Bagaimana saudara bisa intim dengan Tuhan? Dari Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tentu saudara harus hidup seperti itu. Kau hidup di jalan Tuhan. Kebenaran itu engkau sukai. Dan menjadi nyata. Sehingga kehidupan Allah itu tampil yang sama. Ini mengakibatkan saudara mengalami keintiman. Saudara bisa lihat bagaimana kerinduan wanita Sunem itu. Dia menginginkan berada bersama-sama, berdua di rumah anggur. Inginkan tidur di suatu tempat di mana mereka berdua saja. Tempat yang khusus itu berbicara tentang gerejanya. Apakah saudara juga memiliki kerinduan? Kalau saudara memiliki kerinduan seperti itu, saudara adalah bagian daripada gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya. Hal yang paling menonjol hubungan saudara dengan Tuhan, sudah sampaikan kepada saudara, adalah mempublikasikan juga hubungan cinta saudara kepada Tuhan dan cinta Tuhan kepada saudara. Apakah orang lain tahu? Apakah orang lain melihat bukti dalam hidup saudara? Bahwa saudara adalah orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Dan apakah orang lain juga tahu bahwa Tuhan mencintai saudara, mengasihi saudara? Wah, ini yang luar biasa. Itu harus dilihat oleh banyak orang. Bukan hanya keluar dari perkataan saudara, dari mulut saudara saja. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, aku tahu Engkau mencintai aku. Itu tidak terbukti, saudara. Orang lain harus bisa melihat. Orang lain perwira. Saya ulangi. Perwira Romawi. Yang menyaksikan saat-saat terakhir Yesus disalib.
Dia bisa melihat cintanya Bapa dan cintanya putranya Bapa kepada Allah Bapa. Dan berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dia katakan sungguh ia ini adalah anak Allah. Ingat perwira tersebut. Orang yang mempercayai Allah-Allah asing. Ingat perwira tersebut adalah musuh Israel. Ingat perwira tersebut. Orang yang belum mengetahui firman Allah. Kita anggap perwira tersebut itu merepresentasikan dunia yang belum kenal Tuhan. Yang belum kenal gerejanya. Bisa berkata dan membuktikan. Sungguh. Dia ini adalah anak Allah. Bapa mengasihi anak. Anak mengasihi Bapa. Jadi sangat penting sekali saudaraku. Kualitas cintamu kepada Tuhan. Dan kualitas cinta Tuhan kepada hidupmu. Itu terlihat. Orang bisa pahami. Meskipun orang memahami dengan bahasa dan pengertian masing-masing. Ini sebenarnya gereja yang diharapkan Tuhan. Wow. Sekarang kita lihat sini. Itu banyak berbicara tentang prinsip dasar kasih itu. Apa yang dibangun oleh Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Sebelum kita bisa mengasihi dia. Jadi Kidung 2 ayat 6. Ini adalah fondasi. Ini merupakan penyebab daripada apa yang dikatakan oleh si wanita Sunem ini di ayat 7. Apa yang dikatakan? Kita baca lagi. Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem. Wow. Siapa putri-putri Yerusalem ini? Adalah orang-orang yang di bawah pengaruh. Bisa dikatakan ini adalah penduduk Yerusalem. Tempat di mana paling dekat dengan pribadi Raja Salomo. Mereka hidup di bawah otoritasnya Salomo. Apa yang dikatakan wanita Sunem ini? Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem. Demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Wow. Sudah makin bingung, ini apa nih? Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Sebelum itu datang dari kemauan sendiri. Ini penting buat saudara. Tapi saya mau beritahu pada saudara. Supaya saudara jangan keliru. Di pasal 2 ini. Ini sebenarnya si gadis ini. Itu sedang menghayal. Sedang memakai imajinasinya. Dia menyumpai putri-putri Yerusalem. Kenapa dia menyumpai? Karena ada yang salah. Yang berbeda dengan prinsip hidup dan keyakinan yang telah terbangun pada diri wanita Sunem ini. Sebab dikatakan kusumpai. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan I charge you, aku tegaskan kau. Oh putri-putri Yerusalem.
Mengapa dibilang, oh putri-putri Yerusalem? Ini berbicara tentang benih-benih yang sekarang benih yang hidup di dalam pemikiran orang-orang Yerusalem. Meskipun mereka dekat, tetapi mereka memiliki benih yang salah dari seorang raja yang sudah error. Meskipun dia diakui sebagai raja yang paling hikmat, tersohor, ternama di seluruh dunia pada zaman itu. Sebab mereka-mereka ini mencoba membantu Raja Salomo, mengabdi Raja Salomo dengan cara yang salah. Bahkan membantu keinginan Raja Salomo yang sudah kebablasan. Sudah melampaui dari apa yang Tuhan inginkan. Mereka mengambil bagian untuk membujuk dan merayu. Mereka ini adalah bisa disebut adalah para pelayan istana. Yang membujuk si wanita Sunem. Agar tertarik pada Raja Salomo. Dengan apa yang dimiliki. Apa yang melekat pada Raja Salomo. Mereka tidak berbicara lagi. Mereka orang-orang yang tidak mampu untuk melihat apa yang Tuhan bangun itu ada pada batin si wanita Sunem ini. Batin itu roh, jiwa, dan khususnya di akal budi pikiran si wanita ini. Itu sebabnya si wanita ini dengan tegas dia mengatakan, "Sumpai kamu, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diinginannya." Dengan tegas. Mengapa dia katakan itu? Dengan nada marah. Ini menunjukkan itu prinsip yang salah. Itu prinsip yang tidak akan kuhidupi sama sekali. Aku tidak akan tergoda dengan prinsip itu. Wow. Itu bukan cinta sejati. Tapi itu adalah cinta yang bertentangan. Wanita Sunem ini mengatakan, atau gadis Sulam ini mengatakan, cinta yang demikian, itu bukan dari kemurnian dan ketulusan hati. Tapi itu disebabkan oleh nafsu daging. Ini yang mengakibatkan putri-putri Yerusalem, orang-orang di seputar para pelayan raja di istana itu, tidak peka lagi bahwa rajanya sudah jauh dari Tuhan. Tidak hidup lagi dengan pola pernikahannya Tuhan. Tidak hidup lagi dengan pola kebenaran Tuhan. Jadi si wanita Sunem ini menunjukkan di sini. Karena kasih di ayat Kidung 2 ayat 6. Karena kasihnya Kristus atau sang kekasihnya itu kepada dirinya yang luar biasa itu. Maka dia menemukan kepribadian sang kekasihnya itu. Maka lahirlah prinsip. Aku mencintai kekasihku. Bukan karena apa yang dia telah lakukan padaku. Tapi aku sendiri. Terheran. Kagum. Melihat kepribadiannya. Itu yang membuat dia memutuskan untuk mencintai sang kekasihnya ini. Karena melihat kepribadiannya. Dan bukan karena apa yang dia telah lakukan pada hidup.
hubungan akan rusak antara seorang yang sedang berkekasih, sedang menjalin hubungan kasih, cinta. Apabila hanya seseorang saja yang menjadi objek cintanya, tanpa pengenalan. Wow. Kristus tidak menginginkan saudara mengasihi dia. Saya ulangi sekali lagi. Saya agak perlahan-lahan di titik ini. Kristus dan Allah Bapa tidak menginginkan saudara mengasihi dia, mengasihi Kristus. Karena dia sudah mati bagi hidupmu. Dia sudah berkorban demi dosa-dosamu diampuni. Dia sudah berkorban demi engkau bisa selamat. Kristus dan Allah tidak menginginkan saudara mengasihi karena alasan itu. Tapi Kristus mendambakan, mengharapkan dari gereja kekasih Tuhan ini adalah saudara mengasihi dia dengan setulus hati dan kemurnian hati atas kemauanmu. Karena engkau merenungkan, engkau mendapati kok ada pribadi Tuhan Allah mau berinkarnasi menjadi manusia, mati untuk dosa-dosa aku, dosa-dosaku yang sepatutnya aku telah memberontak terhadap dia. Tapi kok ada pribadi yang bisa mengasihi? Kau harus terheran-heran melihat kepribadian itu. Bukan apa yang dia perbuat. Bukan apa yang dia telah terbuat. Apa yang dia telah berbuat. Dia mati di kayu salib. Itukah yang membuat saudara mengasihi dia? Saya katakan bukan itu kasih. Cinta yang diharapkan oleh Tuhan dari hidup saudara kepada dia. Tapi dari kepribadian. Saudara menemukan pribadi yang heran, yang ajaib, yang pikiran saudara tidak bisa memahaminya. Kok ada pribadi seperti itu? Bukan datang dari suatu bangsa, dari suatu keluarga. Tidak punya hubungan. Aku sudah menyakiti dia. Tapi mengapa? Bahkan dia mau membawa aku kepada kehidupan yang kekal. Wow. Saudara bisa bayangkan. Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem. Sumpai dia bagikan prinsipnya. Prinsipnya apa? Jangan kamu membagikan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Sebelum datang dari dirinya. Ini cinta yang murni. Saya katakan cinta yang murni. Ini yang diharapkan oleh Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Ini menarik sekali saudara. Apa yang saya mau sampaikan. Di sini dikatakan demikian. Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Demi. Karena
Ini menunjukkan suatu pembanding. Apa arti demi kijang atau rusak? Saya ingin supaya saudara mengerti. Rusa dan kijang di Alkitab itu menunjukkan suatu makhluk kehidupan yang damai dan yang tidak pernah mengganggu manusia. Bahkan mengganggu hubungan mereka. Jadi sifat kedua makhluk ini. Dia bilang demi rusa-rusa betina. Sifat kedua makhluk ini adalah. Ini mengekspresikan kemurnian dan ketulusan cinta dari dalam hati, dari dalam jiwa, dan dari dalam akal budi mereka. Itu ekspresi. Mengapa dikatakan demi? Karena hal itu bertentangan dengan jangan kamu, makanya dia katakan jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininnya. Karena engkau diberkati, engkau makin mencintai Tuhan. Wow. Itu prinsip yang salah, saudara. Saya ingin tunjukin satu contoh yang sangat ekstrim. Supaya saudara bisa membedakan cinta seperti apa yang dijalani oleh putri-putri Yerusalem ini. Mari kita buka sama-sama. 2 Samuel pasal 13. 2 Samuel ini bercerita tentang Amnon jatuh cinta kepada adiknya sendiri tapi berbeda ibu. Namanya Tamar. Tamar adalah adik Absalom. Lalu kita lihat di ayat 2. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar. Wow. Tergoda. Saudaranya itu sebab anak perempuan itu masih perawan. Dan menurut anggapan Amnon, mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Wow. Ini keponakannya Daud ini. Ini sepupu Amnon. Orang yang dekat di istana. Miripkah seperti putri-putri Yerusalem? Mirip. Yonadab ini seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku? Kata Amnon kepadanya, aku cinta. Lihat saudara katakan ini. I love Tamar. Dalam King James Version. Dikatakan aku cinta. Kalau kau baca ini dalam bahasa Ibrani aslinya. Digunakan kata Ahab atau Aheb. H157. Diterjemahkan itu adalah human love for other. Jadi itu cinta kasih manusia. Otomatis ketika engkau lahir sebagai manusia, engkau otomatis memiliki cinta seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Lalu berkatalah Yonadab
kepadanya, berbalinglah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya. Lihat, ini hanya siasat. Tapi saya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan di ayat 2. Hati Amnon sangat tergoda. Tergoda. Dia hatinya sangat tergoda. Saudara bisa lihat. Lalu kemudian dikatakan di ayat 4. Dia mencintai Tamar. Tergoda melihat Tamar dan mencintai Tamar. Saudara bisa lihat ini cinta produk apa? Produk kedagingan. Mari kita lanjutkan lagi. Kita langsung lompat saja. Ayat 6 dan selanjutnya. Kemudian Amnon mengikuti sarannya Yonadab ini. Lalu kemudian dia ikuti dan akhirnya Tamar datang melayani kakaknya ini. Dia pergi ke rumahnya Amnon, kakaknya ini. Mengambil adonan, meremasnya, membuat kue di depan matanya, kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali, mengeluarkan isinya di ayat 9 dan seterusnya. Lalu kemudian Amnon menyuruh orang-orang meninggalkan ruangan itu. Lalu kemudian apa? Amnon berkata kepada, bawalah makan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakannya, lalu membawanya kepada Amnon ke dalam kamar. Lalu kemudian ketika gadis itu memberikan hidangan seperti itu, kemudian terjadilah. Gadis itu berkata, tidak kakakku, jangan perkosa aku. Ayat 12. Sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Sudah diperingatkan. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku kemanakah ku bawa kecemaranku. Dan engkau dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicara dengan raja. Sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tapi Amnon, lihat saudara, tidak mau mendengarkan perkataannya. Dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya lah dia. Lalu tidur dengan dia. Diperkosanya, lalu tidur dengan dia. Amnon tidak mau mendengarkannya. Bukankah putri-putri Yerusalem sudah terkontaminasi oleh keteladanan hidup apa yang diperbuat oleh Raja Salomo sebagai raja kemana mereka mengabdi. Mereka tidak lagi mau mendengarkan prinsip yang lain. Lihat ayat 15. Hasilnya saudara. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, menyahlah. Dan saudara tahu akhir ceritanya. Absalom mendengar itu. Dia membunuh Amnon. Karena apa yang diperbuat terhadap adiknya, Tamar. Bukankah sama seperti ini? Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa.
berzina di mana. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum menginginnya. Karena itu akan merupakan gumpalan-gumpalan kedagingan yang penuh dengan nafsu. Bagaimana seharusnya kita mengasihi? Tuhan telah memfasilitasi kita dengan kasih seperti ini. Kalau kau baca di Matius 22 ayat 37, itu jelas Tuhan mengatakan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Perhatikan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Apa itu hati? Hati itu terdiri dari salah satu bagian daripada roh, yaitu hati nurani, seluruh jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kasihlah Tuhan Allahmu dengan hati nuranimu segenap. Jangan bercabang. Segenap pikiranmu, segenap perasaanmu, dan kehendakmu. Kemudian, kedua dikatakan, dan dengan segenap jiwamu. Loh, kenapa bagian jiwa ini diulang? Mengapa, saudara? Kenapa bagian jiwa ini diulang? Ada lagi. Bukankah jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak? Ya. Oke lah. Tidak ada yang disisakan. Lalu kemudian dikatakan lagi. Dan dengan segenap akal budimu. Atau bagian daripada pikiranmu. Berarti 3 kali Allah menunjukkan titik di mana yang selalu menjadi kelemahan sehingga engkau tidak bisa memenuhi kata segenap, yaitu ada pada pikiranmu. Karena segenap hati, pikiran ada di situ. Segenap jiwa, pikiran ada di situ. Dan segenap akal budi, itu pikiran. Pikiran inilah yang menggerakkan manusia kedagingan, saudara. Pikiran itulah yang menyebabkan saudara buta. Tidak bisa membedakan. Ini cinta sejati atau ini cinta palsu atau nafsu. Wow. Jadi yang merusak cinta dan yang merusak kemurnian cinta adalah cinta palsu yang digerakkan oleh hati, gerakan oleh jiwa, dan ternyata unsur terendahnya adalah digerakkan oleh pikiran. Sehingga muncul nafsu. Nafsunya seperti apa? Mungkin tidak terlihat seperti kedagingan. Muncul seperti keinginan besar, berkat-berkat Tuhan. Harap berkat-berkat Tuhan. Itu akan membawa saudara kepada cinta palsu. Lihat si wanita Sunam ini. Dia berkirku. Sumpahi kamu putri-putri Yerusalem. Dia marah. Tunjukkan penolakannya. Itu berbeda dengan prinsip hidup yang sudah terbangun oleh Allah dalam dirinya. Penuh kemurnian.
Saya pribadi kalau melihat rusa, kijang, lagi menatap sambil memutar kepalanya sedikit. Wow, terlihat dari matanya penuh kemurnian kedamaian. Ini binatang yang jinak. Saya masih ingat di Jakarta. Saya ulangi, masih ingat di Jakarta. Di suatu rumah sakit. Dikenal dengan rumah sakit Cikini. Dulu situ ada taman luas sekali. Taman itu dikelilingi oleh kamar-kamar pasien. Di situ dibiarkan ada rusa-rusa hidup di sana. Wah, indah sekali. Segar sekali melihatnya. Mengapa? Melihat rusa-rusa yang jinak itu. Saudara bisa lihat sekarang belajar tentang Amnon dan Tamar. Mana cinta yang murni? Tidak ada. Itu digerakkan oleh nafsu. Mari kita lihat satu ayat. Yeskel 33. Saya berharap ini ada memberikan pengertian. Yeskel 33. Lihat. Ayat 31. Lihat ini. Suatu hal yang sering terjadi. Apa yang terjadi pada Amnon? Kepada Amnon terhadap Tamar. Dan mereka datang, ayat 31. Kepadamu seperti rakyat berkerumun. Dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan. Tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih. Tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Dengan kata lain, mereka mencintai, mereka mengasihi hanya dengan mulut. Tapi hati mereka, karena dalam hati mereka ini terpancar kehidupan, kata Amsal. Dari situ tindakan. Tapi ternyata mereka mengejar keuntungan yang haram. Apa arti? Mereka hidup egois. Mereka hidup hanya untuk kepuasan diri sendiri. Saudara sekarang sudah mendapatkan gambaran dan tantangan sekaligus. Gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya. Gereja yang berdiri teguh kepada prinsip kemurnian, ketulusan. Dan kau mencintai Kristus karena kepribadiannya. Dan itu sangat menonjol dan telah teruji di dalam hidupmu. Telah teruji dan terbukti bahwa engkau mencintai Kristus. Karena engkau menemukan kepribadiannya. Mungkin minggu-minggu akan datang saudara akan dengarkan lagi. Karena di ayat 8 dikatakan, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung, meloncat di atas bukit. Kekasihku katanya serupa kijang dan anak rusa, lihatlah ia berdiri di balik dinding sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat kisi-kisi. Saudara bisa lihat sini. Di ayat 7 ini, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa. Itu adalah kepribadian. Kepribadian siapa? Kristus, Tuhan. Sang Gembala.
Memang Allah punya rencana terhadap hidupmu. Tapi karena dosa, kau nyaris membatalkan atau menggagalkan rencana Allah itu. Tapi Allah, mengapa dia mau mengirim putranya berinkarnasi menjadi manusia? Bukan oleh karena rencananya mau gagal. Tapi itu datang dari kehendaknya sendiri. Kemurnian hati Allah. Ketulusan hati Allah. Jadi bukan semata-mata supaya manusia bisa berhasil atas rencana Allah. Bukan semata-mata. Itu hanya bonusnya. Wah. Jadi kita perlu tambahkan. Dengan pemahaman yang benar sekarang. Bahwa Allah ingin membangun. Melalui pengenalan saudara akan dia. Mengenal pribadinya Allah. Lewat pribadinya Kristus. Allah ingin membangun kasihnya dia, cintanya dia itu di dalam hidup saudara. Kadangkala kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak membuat kita nyaman, yang membuat kita menderita, atau membuat kita sakit. Dan disitulah diuji pengertian saudara, pemahaman saudara, dicobai saudara di situ. Kau sering mendengarkan, apakah betul Allah mengasihi engkau? Apakah betul Tuhan itu peduli pada dirimu? Lihat engkau dalam kondisi sakit. Engkau mendoakan banyak orang. Banyak orang sembuh. Tapi lihat. Sekarang kau terkapar. Kau menolong hidup orang lain. Berdoa kepada Tuhan untuk orang lain. Dan orang lain ditolong oleh Tuhan. Dan orang lain itu mengalami kemajuan. Kebangkitan. Pemulihan. Tapi lihat sekarang kau. Saya jadi teringat. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus. Pasal yang ke-12. 2 Korintus. Pasal yang ke-12. Lihat di sini. Paulus mengalami suatu pengalaman yang jarang sekali pada masa itu. Sampai masa sekarang. Orang-orang percaya alami. Yaitu dia bisa mengakses kepada Firdaus. Tempat tahta Allah. Tempat yang disebut dengan bahasa saya adalah alamnya Allah. Meskipun dia dalam bentuk tubuh, dia bisa mengakses alamnya Allah. Yang dikatakan ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Kalau dia meninggikan diri, dia jatuh. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Utusan iblis.
Berapa banyak orang ditolong oleh Paulus dari pekerjaan iblis? Banyak. Tapi lihat, dia sekarang minta pertolongan, berdoa kepada Tuhan. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepada, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apa itu kasih karunia? Kemampuanku yang telah terbangun dalam dirimu. Itu cukup. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi kau bisa menanggung. Orang lain akan terheran. Ini jelas pekerjaan iblis. Tapi kenapa engkau bisa tetap menanggungnya? Tetap bisa bersyukur, bergembira. Wow, tentu ada kemampuan Allah nih pada hidup orang seperti ini. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kenapa dia katakan kuat? Karena kasih karunia. Wah, rasanya kita sudah bisa memahami wanita Sunem ini. Sampai Kidung Agung 2 ayat 7. Bahwa wanita Sunem ini adalah suatu kehidupan gereja yang disebut sebagai kekasih Tuhan. Yang hidup dalam keteguhan hati. Iman yang kuat. Sehingga dia tidak tergoyah kepada tindakan. Tetapi tidak tergoyah juga dalam prinsip. Prinsip kehidupan. Dia tidak mau. Meskipun saat ini. Di sekelilingnya ini adalah fasilitas raja. Dan mereka mulai bekerja. Mendandani. Melayani. Si wanita Sunem ini. Mencoba mengubah. Tampak luarnya si wanita tersebut. Mencoba mengubah. Cara berpikirnya si wanita tersebut. Untuk dia akhirnya bisa. Merespon. Ataupun menerima pinangan daripada Raja Salomo. Tetapi saudara lihat. Putri-putri Yerusalem. Salomo. Tidak tahu. Bahwa Allah membangun si wanita ini dari dalam batin. Mungkin kau melihat. Orang-orang yang dibangun oleh Allah. Dalam batinnya. Mulai dari batinnya. Tampaknya oleh dunia. Dunia bisa terkecoh melihat orang seperti itu. Mengapa? Karena mereka melihat. Orang-orang seperti itu. Kayaknya Tuhan benci pada orang itu. Hidupnya miskin. Susah terus. Banyak orang yang tidak pernah sadar bahwa Allah membangun batinnya. Wah. Saya tahu. Ada banyak hal yang saya bagikan pada hari ini. Baru satu ayat saja. Sumpahi kamu putri-putri Yerusalem. Dengan kemarahan, dengan ketegasannya. Demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Tidak datang dari kemauannya. Dari hati nurani yang murni. Dari motivasi yang murni. Saya tiba-tiba diingatkan satu ayat. Dalam Habakuk. Dalam kitab.
dalam Habakuk. Tiga, ayat 17, 18. Saya ingin jelaskan kepada saudaraku. Ini yang dialami oleh si wanita itu. Sekalipun ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Miskin. Ini seperti orang yang dikutuk Tuhan. Seperti orang yang tidak diperkenan Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah keselamatanku. Bukan yang menyelamatkan aku. Allah keselamatanku. Apa Allah menyelamatkan mereka dari kemiskinan kah? Tidak. Tetap lihat kemiskinan terjadi pada diri mereka. Tapi mereka di saat yang sama dalam kemiskinan. Mereka beria-ria. Karena Allah keselamatan. Menurut saudara. Perasaan sukacita ini. Kegembiraan ini. Itulah yang bangkit menyelamatkan dia. Daripada hancur hati. Pesimis. Kecewa. Mari kita baca lanjutnya ayat 9. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Apakah Allah menolong? Tidak. Apakah Allah berbuat? Tidak. Tapi apa? Pesonanya Allah. Kepribadiannya Allah. Itu menjadi kekuatan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Wow. Tulus, murni, lincah. Yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Wow, sungguh luar biasa. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Luar biasa sekali. Saudara bisa lihat. Apa yang Allah mau. Apa yang Allah harapkan. Saudara sekarang benar tahu. Allah mengharapkan. Saudara mencintai Allah. Karena kepribadian. Saudara mengenal pribadi Allah tersebut. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin menantang saudara. Prinsip apa yang kau bangun dalam dirimu? Dalam hubunganmu dengan Tuhan sebagai kekasih Tuhan. Apa yang terbangun? Jangan sampai yang kau bawa seumur hidupmu itu adalah cinta palsu di hadapan Tuhan. Bukan datang dari ketulusan dan kemurnian. Tapi itu datang karena pamrih. Karena apa yang dia telah lakukan buat hidup saudara. Allah tidak pernah bisa ditipu. Saudara. Ayat-ayat firman Tuhan. Dan bahkan Yesus
sendiri yang menyampaikan firman itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, bagian yang lebih sempit, dan segenap akal budi lebih sempit lagi. Tuhan tunjukkan, betulkah dalam pemikiranmu ini, engkau memikirkan, engkau mencintai dia, karena engkau dalam pemikiran, engkau mengenal dia. Engkau menggeleng-gelengkan kepala, terheran-heran melihat ada pribadi seperti dia. Seperti Tuhan yang kau kenal. Kau kagum. Karena kau mendapati luar biasa pribadi Tuhan seperti ini. Inilah yang dibangun dan yang telah terbangun pada diri wanita Sunam. Prinsip kebenaran yang teguh mengenai hubungan cinta dengan sang gembala kekasihnya. Begitu juga sang gembala mencintai si gadis Sunam ini. Itu datang dari hatinya sendiri. Bukan karena digerakkan oleh sesuatu yang lain. Diberikan iming-iming. Bukan karena itu. Betulkah saudara? Mengasihi Tuhan seperti itu. Amin. Kami berterima kasih padamu Tuhan. Wow. Bersyukur. Kau mengoreksi hidup kami semua. Khususnya mereka mendengarkan firman pada hari ini. Apakah engkau mengasihi aku? Karena apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ataukah engkau mengasihi aku? Mencintai aku, kata Tuhan. Karena engkau mengenal dan terheran-heran menemukan pribadi seperti aku. Yang adalah Tuhan. Yang adalah guru. Melakukan semuanya itu. Oleh karena aku melakukannya untuk memenuhi kemauannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk apa teguran yang kau telah lakukan pada kami. Koreksi kepada hidup kami. Kami bersyukur padamu. Untuk apa yang kau tunjukkan ini. Bapa terima kasih untuk hati yang mau berubah. Bapa terima kasih untuk pikiran yang mau berubah. Bapa terima kasih untuk pekerjaan rohmu yang mengubah hidup kami. Sehingga kami mendapatkan kasih yang semurni Engkau kepada hidup kami. Sehingga kami juga bisa mengasihi Engkau. Dengan kasih yang setulus, semurni. Itu kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Terima kasih untuk teguran-Mu. Kami bersyukur padamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.